semua, akhirnya we've made it ya, kita sampai di kota New York. Kalau kalian lihat tadi klip-klipnya pasti bisa ngeliat ya kira-kira kota New York itu seperti apa ya. Mixture of traditional buildings, traditional culture kayak gini ya, Little Italy, Chinatown. Di seberang ada gedung yang modern. Ya itulah kira-kira kota New York. Ini udah cocok banget ya. Lawyer nongkrong di area Supreme Court. Saya inget banget 2018 ya, sekitar 4 tahun yang lalu saya tuh bela-belain ya, karena pergi sama temen-temen, destinasi juga udah fix. Saya ambil hari terakhir, saya inget banget tuh, hari terakhir saya minta dianterin ya ke Supreme Court ya, area sini. Lalu saya foto-foto yang sebelumnya saya sama sekali nggak pernah minta foto, ini saya minta difotoin. Dan salah satu spot saya foto itu di situ. Itu ada tangga tinggi naik ke atas, itu ada pintu tulisannya Supreme Court 60 Center Street. Sekarang karena 4 tahun udah berlalu, pandemi dan segala macam, itu ditutup. Kalau kalian lihat nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang naik. Nah, mumpung ceritanya kita di New York, sekalian saya ajak walk down my memory lane. Jadi tepat sekitar 2013, di situ dimulailah kecintaan saya terhadap dunia hukum. Ada beberapa alasan yang membuat saya tertarik ya. Ini belum masuk ke sekolah hukum nih, baru tertarik aja nih. Kebanyakan alasan-alasan itu terjadi di Amerika dan karena pengaruh Amerika, khususnya kota New York ya. Alasan pertama yang mungkin gak ada relevansinya sama kota New York adalah ketika saya ambil kelas bisnis law. Di situ saya inget banget, saking excitednya, nggak tahu kenapa, saya beli digital book dari kelas yang akan dimulai semester depan. Jadi belum mulai nih kelasnya, saya udah beli bukunya. Karena kalau buku aslinya tuh banyak segini, saya waktu itu mau ke Alaska tour, naik kapal bareng keluarga, nggak mungkin saya bawa kemana-mana. Jadi saya bela-belain beli iPad mini khusus untuk beli dan download buku tersebut. Mau liburan keluarga, malah saya masih sempet-sempetnya nih beli iPad hanya untuk mempelajari buku tersebut. Perlu jadikan catatan, kenapa ini spesial? Karena saya 10 tahun lalu itu sangat berbeda dengan saya hari ini. Mungkin di sini kalian banyak kenal saya karena saya aktif ya, sharing ilmu, ngajar di Ansugilo. Saya juga sebagai founder Ansugilo, firma hukum yang sedang naik daun banget di Surabaya, di Indonesia gitu ya. I was not always like that. Dulu saya tuh saking malesnya, kalau saya ikut kelas sebulan pertama, itu kan sistemnya quarter per 3 bulan. 1 bulan pertama saya lihat kalau kelasnya membosankan, jadi saya malas berpartisipasi lebih lanjut. Atau kedua, saya sangat menguasai topiknya sampai midterm UTS saya itu nilainya bagus banget. Saya bisa 2 bulan setelahnya tuh bolos all the way, cuman kerjain tugas sama ikut final aja. Jadi sebegitu parahnya. Maklum ya, saya anak privilege, dari dulu nggak pernah disuruh orang tua untuk selalu susah, bahkan nggak boleh. Itu saya sempat setelah bisnis law and everything saya jadi rajin, nilai saya bagus. Yang dulunya saya dipanggil kepala sekolah ya karena mau dideportasi untuk pulang Indonesia karena dianggap nggak niat belajar, sampai saya dipanggil kepala sekolah karena saya masuk Dean List, grup orang-orang pintar yang diajak meeting untuk membahas kurikulum dan kegiatan sekolah. Waktu saya tunjukkan ke orang tua, mereka bilang, wah nggak usah terlalu pinter-pinter, nanti kamu kerasan kerja di sana, nggak bisa bisnis, nggak bisa kaya. Kan ceritanya anak pengusaha nih. Jadi perlu diingat, saya dulu tuh males banget dan saya bisa kembali lagi semangat untuk belajar bisnis law. Jadi itu something special. Itu alasan pertama. Alasan kedua itu karena saya nonton namanya film Suits, Harvey Specter dan kawan-kawan. Itu mungkin kalian taunya baru belakangan ini, tapi film itu sudah ada sejak 2011-2012 dia udah ada, dan saya sangat amat terinspirasi. Sampai pada saat itu seasonnya belum keluar, saya putar berulang-ulang. Saya dulu nggak ngerti ini film apa sih, cuman nge-push paper, saling ngancam-ngancaman. Unsur hukumnya di mana gitu? Apalagi setelah saya belajar hukum Amerika, semakin bingung saya, mana unsur hukumnya? Ya meskipun ternyata setelah praktek saya baru tahu ya memang kerjanya lawyer itu kurang lebih kayak di Suits. Jadi kalau kalian nonton Suits dan belum ngeh gitu ya, itu artinya kalian masih kurang praktek. Mungkin kalian juga udah tahu film Suits itu settingannya di New York. Gedungnya katanya Google waktu itu terletak di Lexington Avenue. Jadi pada saat waktu itu saya udah lulus sekolah ya, baru jual mobil. Sisa dari penjualan mobil tersebut setelah saya kembalikan sebagian ke orang tua, saya habiskan di New York. Ya. Saya mau movie trip ya, melihat lokasi-lokasi di mana film-film itu dimainkan. Jadi saya di sana berangkat sendiri, pesen hotel yang terbaik ya, naik pesawat yang terbaik, saya makan makanan terbaik dengan limited knowledge. Ya saya nggak tahu apa-apa. Hari pertama saya makan tuh di Armani Restaurant, which is jaksel dikit nih, mumpung di New York, which is Armani itu merek baju. Saking saya cuman dulu taunya merek fashion doang, saya nggak tahu restoran-restoran, nggak terlalu peduli makanan. Saya makannya tuh di Armani ya. This is crazy and I
spend top dollars for everything. Kalau dirupiahkan kira-kira nilainya bisa setara dengan retainer Ansu Gilo setahun. I was a stupid boy, very stupid boy. Dan saya jalan-jalan itu nggak pakai baju gini guys, saya pakai setelan jas. Jadi dari dulu sudah sangat menjiwai yang namanya film Suits itu. Naasnya gitu ya, ketika saya datang ke Lexington Avenue, ternyata nggak ada. Nggak tahu apakah saya ini yang nggak ngerti atau memang nggak ada. Bagian itu fiksi ya, kalau kalian tahu industri perfilman itu kan memang banyak settingan ya. Nah saya cari-cari, saya tanya orang, nggak ada yang tahu. Jadi ya akhirnya saya nggak jadi Suits tour per se, tapi saya tetap bisa menikmati kota New York karena jalan-jalan pakai jas seakan-akan orang New York ya. Ikut ngantri halal guys, yang saya waktu itu nggak tahu itu jam makan siang ya kan, saya nggak pernah kerja, ikut orang-orang pada antri itu karena orang-orang dari kantor. Mereka tanya-tanya, lu kerja apa, gimana? Terus malamnya saya nongkrong di bar-bar. Mereka tanya dulu nih kerjaan apa kan? Saya bilang family business ya, apalagi. Kedua, mereka tanya umur. Begitu mereka tahu saya umur 25 tahun, saya langsung diketawain lalu ditinggal. Ternyata beda kalau sama di Indonesia ya. Anak SMA, SMP bau kencur, udah clubbing, udah segala macem ya, kebar aja gayanya. Di sini nggak kayak gitu. Di sini bar itu tempat orang-orang dewasa. Secara umur 21 tahun ke atas baru boleh masuk. Harus nunjukin ID yang miring. Kalau ID-nya di bawah 21 tahun dia vertikal, kalau di atas 21 tahun dia horizontal. Itu semua state seperti itu. Jadi kalau mau clubbing dia dari jauh udah kelihatan kamu umur berapa. Dan mereka ketawa itu dengan catatan tadi saya bilang saya umur 25 tahun, mengetahui saya umur 25 tahun. Padahal pada saat itu saya tuh udah bohong, umur saya itu masih 22. Jadi bayangkan betapa bocahnya saya bisa keliling-keliling di New York, masuk tempat-tempat bergengsi, nginep di hotel mewah sampai dianterin pakai Rolls Royce karena saya nginep di St. Regis. Karena saya nggak tahu mau kemana, saya Google dan akhirnya nemu Avengers, kayak ada exhibition. Dan pada saat itu saya pun nggak lagi seneng Avengers. Itu saya nggak peduli amat dengan Avengers dan kawan-kawan. Jadi benar-benar random banget, out of place banget. Saya bisa mengakses sedemikian ya, seperti layaknya orang kerja umur 35 ke atas hanya karena saya pakai duit orang tua. Dibandingkan lah dengan orang-orang di sini yang merit ya, minum alkohol karena dia stres, minum alkohol karena dia mau networking dan everything. Saya cuman minum hanya karena saya mau merasa apa yang orang-orang di Suits itu rasakan. Yang kemarin saya lupa tuh beli bagels, tau nggak? Harvey sering beli bagels tuh di tengah jalan. Itulah kurang lebih cerita-cerita masa lalu saya. Itu kenapa saya sama New York mungkin lebih punya ikatan batin yang kuat daripada saya sama Seattle di mana saya sekolah. Karena di New York ini tempat saya berevolusi, tempat pendewasaan saya ya, di mana saya berubah menjadi orang yang lebih dewasa. Jadi begitulah, ambil pelajarannya ya. Anggaplah cerita ini sebagai cerita seorang yang finally ya, dimana dulu saya ini ya cuma sekedar anak ingusan ya, suka buang-buang duit. 2014 saya kesini dengan kondisi saya masih anak ingusan, baru lulus. 2018 saya di sini, saya ingat banget pesawat begitu terbang itu komisi pertama saya terima dari Pak Teddy karena berhasil bawa klien ya. Nilainya nggak besar ya, sekitar berapa puluh juta, tapi it means a lot buat anak yang nggak pernah kerja akhirnya bisa dapat duit hasil keringat sendiri. Lalu 2022 saya kesini, posisi saya sudah menikah ya, Ansu Gilo sudah mateng, hidup saya sudah mulai tertata. In a way New York ini juga menjadi saksi bisu kan, perubahan hidup saya. Mungkin kalian juga punya tempat-tempat spesial yang bisa represent everything. Gak ada salahnya ya, setiap kalian punya milestone baru, kunjungi tempatnya, resapi suasananya, apa yang berubah, apa yang berkembang, how much you have transformed and how much you have been transforming others' lives through your work. It's a really heartwarming experience untuk kembali ke sini dan mengingat kembali. Mungkin dulu saya nggak mau nih nge-vlog duduk di sini ya, saya terlalu gengsi. Padahal saya nggak punya apa-apa. Kalau kita stop learning, stop growing, berarti udah waktunya dipanggil sama Yang Maha Kuasa tuh di atas tuh.